sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersiapkan hati kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Sangat dan percaya dalam firman Tuhan, kita dapat mengerti isi hati Tuhan, kita dapat memahami arti kehidupan, dan juga kita dapat belajar bagaimana firman Tuhan menuntun hidup kita. Namun sebelum kita jauh mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Yesus, kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan nama-Mu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Siebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama-Mu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya
Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kamu demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengendalikan keinginan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita berbicara mengendalikan, pasti kita memikirkan bagaimana kita mengarahkan sesuatu. Contohnya pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita, mengendalikan sepeda motor kita, mengendalikan mobil kita, mengendalikan hewan ternak kita. Banyak sekali, ya. Apalagi mengendalikan keinginan kita. Sidang jemaat Tuhan, berbekal kemenangan atas Yeriko, bangsa Israel yakin akan mendapat kemenangan melawan kota Ai. Ini adalah pemikiran daripada bangsa Israel, ya. Untuk melawan kota Ai yang lebih kecil dari Yeriko, bangsa Israel mengutus 3.000 orang untuk maju berperang. Namun bukannya mendapat kemenangan, bukannya mereka mendapat kemenangan, bangsa Israel justru lari dari orang-orang Ai. Malah mereka yang diburu, dikejar-kejar. Kekalahan ini memalukan bagi Yosua dan bangsa Israel. Ini sangat memalukan, kekalahan ini, ya. Setelah Yosua mengadu kepada Tuhan, didapati bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh Akan yang melanggar perintah Tuhan dengan mengambil barang yang dikhususkan yang tidak boleh diambil ketika mengalahkan Yeriko. Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau ada sesuatu dari kita, pasti Tuhan akan menunjukkannya, ya. Ini salah, ini benar, ini benar, ya. Keinginannya yang tidak dapat dikendalikan atas barang-barang yang indah serta perak emas mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel. Ini sama saja dengan pepatah mengatakan, karena tidak jadi rusak susu sebelang. Artinya di sana gara-gara satu orang bangsa Israel mengalami kekalahan. Jemaat Tuhan, inilah semua mendapat hukumannya, ya. Hal ini membuat Akan jatuh dalam dosa besar hingga akhirnya mencelakakan dirinya beserta keluarganya. Harta Akan dan seluruh barang khusus yang ia ambil serta anak-anaknya dilempar batu dan dibakar api hingga musnah. Inilah hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada keluarga Akan yang melanggar perintah daripada Tuhan, ya. Kalau Tuhan katakan tidak. Kalau Tuhan katakan ya. Kalau ini barang ini dikhususkan, itu dikhususkan, jangan kita ambil jadi barang pribadi. Terkadang kita begitu, ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ya. Gereja mengatakan ini, kita tidak mau. Hamba Tuhan mengatakan ini, tidak mau. Firman Tuhan juga yang mengatakan ini, kita tidak mau. Malah kita mengingini keinginan kita sendiri yang kita lakukan, ya. Kita tidak mau terikat, kita tidak mau ini itu yang hanya dalam keinginan kita saja, ya.
Yakobus pasal 1 ayat 14-15 menuliskan seringkali keinginan-keinginan yang timbul menjadi pencobaan bagi diri sendiri. Keinginan-keinginan yang tidak diuji sesuai firman Tuhan dan kehendaknya, bila tidak dikendalikan, akan semakin menyeret dan memikat hingga mengakibatkan jatuhan dalam dosa yang membahayakan seperti Akan. Belajar dari kisah Akan, sidang jemaat Tuhan, tidak bisa mengendalikan keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa berdampak besar, mencelakakan orang lain juga. Memiliki keinginan tidak salah. Tidak ada salah. Semua boleh memiliki keinginan. Namun kiranya setiap keinginan kita harus selalu diuji agar sesuai dengan firman-Nya, sembari terus percaya dan berserah akan kehendak-Nya. Keinginan kita ini hanya kalau memuaskan kedagingan kita saja, itu salah besar. Tapi keinginan kita ini menjadi berkat untuk kita dan orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan, itu yang paling mulia, itu yang paling benar. Kita terkadang juga seperti Akan, karena keinginan kita segala cara kita lakukan. Apalagi zaman sekarang ini, sidang jemaat Tuhan, korupsi di mana-mana. Jangankan di pemerintah, di gereja pun ada. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, sudah di rumah Tuhan tuh. Pelakunya hamba-hamba Tuhan juga. Ya. Ini yang membuat miris sebenarnya. Kita ada akan masa kini. Tuhan bilang itu dikhususkan, malah kita curi. Ya, itu adalah punya Tuhan, malah kita curi. Lewat ini kita belajar, sidang jemaat Tuhan terkasih. Jangan gara-gara kita, anak cucu kita jadi berdosa. Jangan gara-gara kita, Tuhan Allah murka terhadap keluarga kita. Kendalikan diri kita, keinginan kita pun harus dikendalikan, agar kita pun tidak terjerumus ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, dan hidup kita menjadi berkat. Yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, untuk firman hari ini mengajari kami mengendalikan keinginan kami, agar kami ya Tuhan tetap fokus dalam Tuhan, bukan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.